Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Pada malam hari ini, kami datang menyembah Tuhan dalam kebaktian renungan malam. Tuhan tolong berikanlah roh-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti firman ini dan terlebih lagi mempraktekkannya dalam kehidupan kami dengan roh Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Dalam permohonan kami mau serahkan doa ini dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syarat untuk masuk. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Dalam wawancara dengan Nikodemus, Yesus mengungkapkan rencana keselamatan dan misinya kepada dunia. Dia langsung ke pokok permasalahan, berkata dengan sungguh-sungguh namun lemah lembut, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, maka dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Mengangkat tangannya dengan keagungan yang penuh hikmat dan tenang, dia menekankan kebenaran dengan kepastian yang besar. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Secara alami, hati itu jahat. Mata air hati harus dimurnikan sebelum alirannya dapat menjadi murni. Dia yang mencoba untuk mencapai surga dengan usahanya sendiri dalam menjaga hukum sedang mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekadar suatu agama resmi sebagai suatu bentuk peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukanlah modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi merupakan sebuah perubahan sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan ada kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya melalui pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Tak dapat diterangkan lebih jelas daripada pergerakan angin. Sementara angin itu sendiri tidak terlihat, ia menghasilkan efek yang terlihat dan terasa. Jadi, pekerjaan roh atas jiwa akan terlihat dalam setiap perbuatannya yang telah merasakan kuasa penyelamatan itu. Ketika roh Allah menguasai hati, itu mengubah hidup. Segala pikiran berdosa disingkirkan, perbuatan jahat ditinggalkan, cinta, kerendahan hati, dan kedamaian menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan kesedihan, dan wajah memantulkan cahaya surga. Berkat datang ketika dengan iman, jiwa menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian, dengan kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia itu, tercipta sebuah makhluk baru menurut gambar Allah. Seperti Nikodemus, kita harus rela masuk ke dalam kehidupan dengan cara yang sama seperti orang-orang yang paling berdosa. Selain Kristus, tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Di penghujung hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau memberi kami harapan melalui roh Tuhan, agar kami dapat menang akan dosa dan tidak berdosa lagi. Tuhan tolong supaya kami dapat menuruti kehendak Tuhan, dan hanya dengan kuasa roh Tuhan kami memohon agar roh-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami pikirkan, dan kami lakukan, kami katakan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapa atas Yesus, anakmu yang telah mati bagi kami. Dan dengan perantaraan Tuhan Yesus, kami bisa menang akan dosa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Amin.